Yonatan Nandar. Ini Yonatan ya. Yonatan Nandar, silakan. Assalamualaikum, shalom khafirim, barukhim hawaim liqulam, baruk Hashim, barakata dana ilakhinu. Ya, pakai bahasa Indonesia aja. Lu mah udah penipu ketahuan, lu pakai bahasa Indonesia aja, Pak. Aduh. Iya. Kami nggak ngerti. Saya coba meralat ya. Aduh, Pak. Bahasa Indonesia aja. Nanti saya bawa bahasa Batak gimana, Pak? Mencoba pula, teman-teman. Kita sekarang pengen tahu si Nandar ini bisa berbahasa Ibrani. Kita tes yuk malam ini. Pak Nandar siap kita tes bahasa Ibraninya? Siap? Ya, mutos. So Nandar maka napake nama titong. Pak Nandar yang terhormat, Bapak siap kita tes bahasa Ibrani Bapak? Sudah siap? Enggak, saya mau tanya dulu. Kalau Anda mau ngetes, jawab dong. Anda bisa bahasa Ibrani enggak? Enggak dong, kamu kan sok-sok bahasa Ibrani. Sekarang kita tes bahasa Ibrani kamu, berani nggak? Saya tes ya, kamu bahasa Ibrani. Pak Lobo, kamu bisa apa Pak Lobo langsung aja Pak Lobo. Dengar ya teman-teman ya, kita tes dia sekarang ya. Oke, kamu terjemahkan kepada saya. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak. Ayo bahasa Ibraninya Pak. Jangan buka kamus. Kalau sebentar dulu. Kita pada malam kamu Nandar, kasih aja ayat tuh berbentuk tulisan, suruh dia baca Pak. Kasih aja ayat, baca dia terjemahkan. Sudah bahasa Indonesia aja. Gini aja sebentar. Kalau mau baca-baca buka Sefaria aja. Sefaria, misalnya Sefer Beresit, Sefer Shemot, Sefer Vaikra, Sefer sebelum kamu lahir, Alkitab itu sudah ditranslate dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia. Sebelum gini ya. Jangan kepanasan. Sekarang kamu mau tanya apa? Kamu mau tanya apa sekarang? Sebentar dulu. Aku kan kesini mau menjelaskan. Atau tadi kita ada tanya kamu sekarang? Ya, dengarkan saya dulu. Jangan kepanasan. Kok saya belum ngomong apapun pada kepanasan ya. Bukan soal kepanasan. Anda masuk pakai bahasa Ibrani, itu kamu kan nggak bisa bahasa Ibrani. Kamu hanya menghafal abjadnya aja. Kamu masuk kata-katanya doang. Begitu kita tes sama dengan bahasa Arab kamu. Kalau udah tes mungkin gini, kamu lari semua. Jadi nggak usah lah. Kamu masuk channel sini, bicaralah bahasa Indonesia yang wajar kamu tanya apa, kita akan jawab. Begitupun kita akan tanya kamu jawab kami. Oke? Satu pertanyaan. Gimana? Saya boleh bicara enggak? Boleh, silakan. Oke, ya. Bicara boleh. Bertanya aja, jangan berkhotbah, jangan berdakwah, bertanya aja apa aja. Yang mau tanyakan aja, jangan berdakwah ya. Aku belum ngomong apa-apa udah pada kepanasan. Silakan, Pak Nandar, silakan. Pak Bom aja santai, penuh kasih, sukacita, damai sejahtera ya. Pertama-tama ya saya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan kiranya teman-teman semua yang berada di sini dilawat Tuhan, dipilih Tuhan, dimenangkan Tuhan, mengalami Tuhan, menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Akhirnya langsung intinya saja, tidak usah khotbah di sini. Udah nanya aja, Pak. Udah, langsung aja nanya. Contoh Pak Bom nih, Pak Bom mah santai orangnya, nggak marah-marah. Orang saya tadi datang baik-baik kok. Ya. Silakan. Oke, Pak Bom tadi kan Pak Bom sudah memberikan statement ya, ada nggak di kelompok di luar non Kristen ya atau di dalam hal ini Islam yang akan menjelaskan lebih jauh mengenai pembahasan tentang ini ya, tentang penyaliban ya? Ya, silakan. Oke, kalau di dalam Al-Quran itu sangat jelas sekali ya, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu. Surat An-Nisa ayat 157. Bentar ya. An-Nisa 157 ya. Ya, coba dibuka, Pak. Yang ini apa ya? Bukan ya? Ini ya? Bukan. Ya, 57 atasnya. Ya. Ini ya? Ya, betul. Ya. Silakan, Saudara. Wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum
wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa tibba'a dhanni wa ma qataluhu yaqina. Ya, karena ucapan mereka orang-orang Yahudi dan Romawi, kami telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, tetapi yang dibunuh, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Nah, mungkin teman-teman tahu di dalam kekristenan itu ada salah seorang bapak gereja, dia beragama Kristen, ya. Namanya itu Basilides. Basilides ini hidup pada tahun 117 sampai dengan 138. Beliau pun menyatakan hal yang sama, bahwa yang disalib itu bukan Yesus, akan tetapi orang yang diserupakan. Bahkan Basilides menerangkan bahwa yang diserupakan ini adalah Thomas dari Kirene. Begitu. Jadi literasi dan referensi tentang siapa yang sosok yang disalib itu di dalam dunia kekristenan sendiri itu berbeda. Tidak ada satu konsensus yang kemudian menyepakati bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa yang disalib itu adalah ini ya, di dalam sejarah kekristenan tahun 117 sampai 138 Basilides mengatakan bahwa Thomas lah yang disalibkan. Begitu, Pak. Pak Bom, datanya mana? Sudah. Jangan asal ngomong. Udah. Mana? Sabar. Aduh. Sabar, ya? sabar. Sudah, sabar. Saya jawab dulu Sudah. apa Pak Bom jawab. Andar, ya, sebentar ya Tadi Pak Lobo ya. Nah, Oke. satu. Kita harus sambut tamu kita, orang datang bertamu baik-baik. Kita kasih air putih minum. Biar dia kan baru masuk kan gemetar kan. Biar dia minum air putih biar tenang. Nah, Ya, sebelum saudara bertanya. Ya, selamat malam ya Pak Nathan, Andar. Begini, Ya. Pak Bomo mau tanya saudara. Buka layar aja nggak apa-apa. Begini, saya nggak pernah korek-korek kita Bapak, makanya saya tanya Al-Quran. Kalau Bapak tolong jelaskan. Tapi Bapak biasanya Pak Bomo tanya, Bapak bisa korek-korek Alkitab. Saya mau tanya ayat ini sama Bapak. Boleh? Bomo tanya sebentar aja. Boleh? Boleh. Boleh Pak? Oke, silakan. Oke, saudara. Saya mau tanya Pak. Oke. Kira-kira ini kan perkataan Yesus Pak. Ini kan? Coba saudara Nandar baca Pak. Nanti saya mau tanya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Oke. Pak, kira-kira di sini ada poinnya nggak tidak Pak? Pak Nandar? Bagaimana, Pak? Ini kan Yesus, kira-kira di sini ada poinnya nggak? Ini kan Yesus sudah bangkit, dia berbicara pada murid-muridnya. Selain Yudas kan sudah mati duluan. Nah, dia tanya bicara ada sama murid-muridnya, yang 11 murid yang sisa. Ada Yohanes, ya, semua murid-muridnya. Nah ini, di sini ada poinnya nggak Pak Nandar? Saya mau tanya sama Pak Nandar juga ahli Alkitab, baca-baca Alkitab. Sampai bilang Yesus menikah kan? Saya nggak permasalahkan itu hak Bapak. Silakan Pak. Kira-kira di sini ayat di sini ada kita kata siapa? Yesus kan? Di sini ada poinnya nggak Pak? Saya mau tanya sama Bapak. Saya nggak ngerti yang Bapak maksud itu apa. Oke, baik Pak. Oke Pak. Nah, di sini Bapak ayat jelaskan. ini, baik Pak. Oke, saya tanya Pak. Di sini ayat ini Yesus berkata kepada murid-muridnya, semua nubuatan tentang Yesus lahir, anak manusia datang ke dalam dunia, terus Yesus mati, sedangkan pakaiannya hanya dikundi, ya diolok-olok, terus lambungnya ditusuk dengan tombak, kakinya enggak dikasih patah, ya. Kira-kira di sini kan Yesus katakan, aku, nah ini, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, tentang Yesus. Dalam kitab Taurat Musa, berarti kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Ya, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur, yang Bapak bilang sabur. Berarti semua ini ada nubuatannya, Pak. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Pak? Nah, Bapak tolong tunjukkan. Kalau Bapak tidak percaya nubuatan ini, jelas nggak kenal, Pak. Jelas nggak kenal.
Karena penyaliban Yesus, anak manusia datang ke dalam dunia, itu ada tertulis di kitab Kejadian. Kalau mungkin Pak Nanda berdialog sama sang debater, terus sama siapa sih teman-teman lain, mereka punya kelebihan sendiri, Pak Nanda punya kelebihan. Tapi kalau sama Pak Bombom tanya Pak Nanda, kira-kira saya santai Pak, saya orangnya nggak pernah menghina orang. Nanda punya agama sendiri, monggo ya, saya nggak pernah menghina. Cuma saya mau tanya Pak Nandar, nubuatan tentang Yesus di Perjanjian Lama, kira-kira mana? Pak Nandar bisa sampaikan yang saya baca. Silakan Pak. Silakan. Oke, terima kasih ya Pak. Ya. Saya ini demi mewartakan warta kebenaran firman Tuhan meskipun agak sakit, tetapi saya melihat apa namanya itu keramahan dari Pak Bombom ini sehingga ada apa ya? Ada semangat untuk menyampaikan warta-warta kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, berbicara tentang penyaliban Yesus Hamasiah bukan saja seperti yang tadi saya sampaikan Basilides ya pada tahun 117 sampai dengan 138 mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, akan tetapi saya lupa namanya itu Thomas atau lupa lagi ya. Siapa yang memanggul salib Yesus itu siapa Pak? Saya lupa bener. Halo Pak? Simon dari Kirene. Nah, betul. Terima kasih telah diralat Pak. Simon ya, bukan Thomas. Mohon maaf. Karena Simon dua orang ini kadang tertukar-tukar sama saya. Basilides mengatakan bahwa yang disalib itu Simon dari Kirene, bukan kemudian Yesus alaihi salam. Nah, saya ingin membuktikan kepada Bapak bahwa yang disalib itu ya memang ada perselisihan, bukan hanya Al-Quran yang menjabarkan, tetapi contoh kita lihat di dalam Matius 27 ya ayat ke-38 bahwa kematian Yudas itu katanya digantung ya kan. Nah dulu itu nggak ada seperti halnya adat istiadat kita pada hari ini ya, gantung itu di pohon gitu, bukan, digantung itu di atas tiang salib. Kemudian kisah para Rasul 1:16 sampai 19 dikatakan bahwa kematian Yudas Iskariot itu adalah terjatuh. Nah, ada dua kontradiksi di dalam kematian Yudas, karena saya berpendapat bahwa bentar Pak Nandar, kamu tidak menjawab apa yang ditanya ke Pak Bombom. Bentar Pak, sebentar Pak Nandar, saudaraku, saya paham maksud saudara. Begini Pak, kita bahas ini mengenai Yesus dan salvasi. Saya bukan tanya Yudas Pak, nanti kita bahas masalah Yudas. Saya tahu maksudnya Bapak ke sana orang ya. Tanya Yudas kok. Ya, begini Pak Nandar. Ntar yang lain diam, nggak boleh. Saudara kita ini harus kita sayang ya, kita harus sama-sama menyayangi. Kita anak satu bangsa. Kecuali kalau sudah peleceh, oke? Ini Pak Nandar, saya punya pertanyaan ayat ini Pak. Bapak nggak paham nggak? Karena Bapak kan bawa Bapak bagaimana menjelaskan Yudas, sedangkan Bapak, saya tanya ini Bapak nggak paham. Ini banyak teman Muslim saya mau tanya loh Pak. Saya penasaran sama saudara-saudara. Ini, aku dalam ini kan Yesus katakan. Oke, silakan Pak. Di kitab Taurat mana saja nubuatannya? Apa Bapak nggak percaya? Bapak lebih percaya manusia setelah Paulus tahun 170 dibanding Nabi Musa? Bapak Nanda kan percaya Nabi Musa. Kemudian Nabi Daud yang Bapak katakan, kalau itu Raja Daud. Kemudian kitab Nabi sebelumnya. Kan bukan satu Nabi yang saya bicara Pak. Silakan. Bapak bisa jelaskan ini Pak? Oke, saya jelaskan ya. Enggak, Bapak ini terlalu berbelit-belit Pak. Ya, Mazmur itu nggak ada korelasinya dengan penyaliban Yesus. Yang ada korelasinya. Sebentar Pak. Yang ada korelasinya dengan penyaliban Yesus itu adalah bagaimana kematian Yudas yang kontradiksi. Nah, sebelum kita lanjut ke situ Pak. Coba sebentar Pak. Ini apa Pak? Ini kata siapa Pak? Jadi Bapak mau bilang kitab ini tulisan ini palsu. Ini ada tulis loh. Pak Nandar nggak nyambung. Dia nggak nyambung Pak. Gini Pak, sebentar Pak Bombom, sebentar Pak. Coba berikan waktu saya untuk menjelaskan ya. Boleh. Berikan waktu saya untuk menjelaskan. Ini kan kita berbicara tentang siapakah sosok yang disalibkan. Nah, berdasarkan keyakinan saya dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan informasi yang benar dan akurat bahwa wama qataluhu wama salabuhu walakin subihalahum ya. Mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak menyalib Isa,
yang disalib, yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan. Dan ini tergambar dengan jelas. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Saya tangkap dulu Pak. Saya tangkap dulu Pak. Hei Pak Nandar, itu si Isa itu yang tidak disalib Pak Nandar. Keliru. Pak kau begini Pak. itu si Isa kalau Yesus disalib dia. Tahu kau. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Saya kasih penjelasan dulu. Satu Sebentar ya. Saya penjelaskan dulu sama Pak Nandar. Begini, Alkitab kami itu jauh terlebih dulu ada dari kitab Anda, ya. Di sini di dalam Matius, ya, Matius pasal 26, itu judulnya Yesus ditangkap, itu ceritanya jelas. Kemudian Yesus dihadapkan ke mahkamah agama yang disidang oleh Pontius Pilatus, jelas, ya. Yesus dihadapkan ke imam besar Kayafas dengan elit-elitnya itu semua, para orang-orang ahli agama, itu jelas, ya, disaksikan oleh ribuan orang. Yang ketiga, ya, Yesus di hadapan Pilatus, ya, kemudian Yesus dibawa ke Herodes, ya, itu jelas. Kemudian apa lagi? Ya, Yesus dibawa untuk disalibkan, ya, kemudian Yesus mati, itu jelas Pak. Kemudian Yesus dikuburkan. Siapa yang menguburkan mayat Yesus? Nah, itu di dalam Matius 27 ayat 57-58 saya baca, ya. Menjelang malam datanglah seorang kaya, ingat Pak, seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kubur yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena, Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur Yesus. Nah, kubur Yesus ini dijaga oleh tentara-tentara Romawi, ya. Kenapa dijaga? Karena menurut kata daripada tentara-tentara itu disampaikan kepada para imam besar dan orang-orang ahli agama pada waktu itu, bahwa Yesus waktu hidup, dia mengatakan dia akan bangkit pada hari ketiga. Makanya Pilatus menyuruh, ya, tentara-tentara itu menjaga kubur Yesus dan disegel. Tidak boleh ada yang membuka kubur itu. Dan ketika pagi hari, datanglah Maria untuk menengok kubur Yesus. Ternyata kubur Yesus sudah terbuka dan batunya sudah terguling. Dan nampaklah malaikat berdiri di situ dan mengatakan, siapa yang kamu cari? Yesus, dia telah bangkit. Seperti yang dia katakan kepada kamu. Pada hari ketiga dia telah bangkit. Dan ketika dia bangkit, ya, dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari. Ini kitab suci yang katakan, kalau ada kitab yang lain yang muncul di abad ke-7 setelah Masehi mengatakan Isa adalah Yesus, saya tolak Pak. Kenapa? Yesua HaMasiah bukanlah Isa Al-Masih, bukanlah yang namanya Nabi Isa, bukan Pak. Kenapa? Kalau Nabi Isa itu dia diserupakan. Tetapi kalau Yesua HaMasiah sesuai kitab suci, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes menuliskan dia disalibkan dengan bukti-bukti sejarah. Kalau Bapak ke Israel, Bapak akan menjumpai arkeologi yang benar-benar terjadi di Israel. Jadi jangan asal di sini kita bicara tanpa data, Pak. Ya, karena Alkitab kita ini sudah 2000 tahun lebih, Pak. Tertulis seperti itu. Ya, jadi jangan dipolitisasi lagi, jangan Bapak sama-samakan lagi. Isa itu adalah Yesua HaMasiah, tidak Pak, tidak sama. Kalau Yesua HaMasiah sudah dinubuatkan dari mulai kitab Perjanjian Lama sampai dinubuatkan dan terjadi penggenapan di Perjanjian Baru. Contohnya Pak, Yesaya 53 kalau Bapak baca, mungkin Pak Bombom bisa tampilkan Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Ya, silakan kalau Bapak mau. Sudah sering saya nonton Nandar, dikasih begitu dia nggak mengerti. Saya mau tanya Nandar, Pak Bobom sebentar ya. Bentar saya coba silakan, Pak. saja. Pak
Pak Nandar, waktu Yesus disalibkan ini Pak, ini saya mau tunjukkan contoh ya Pak ya. Di Pak Bomom sini lain dengan tempat lain. Pak Bomom itu segudang ayat. Jadi ini nih Pak Nandar. Pertama mungkin kita bisa berbagi ya Pak Nandar ya. Pak Nandar saya baca yang ini Pak ya. Yohanes 11 ayat 23 boleh? Oke, ini contohnya yang tadi saya tunjukkan di Lukas tadi ya. Nah ini. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya. Nah ini pakaiannya ya. Lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1. Pak, maksudnya ayat ini sudah penggenapannya. Bapak mau lihat pembuatannya enggak, Pak Nanda? Bapak tahu nggak kenapa itu dikasih tanda apa namanya itu strip? Nggak usah tanda strip Pak. Itu di dalam kodek Vatikanus nggak ada Pak itu Pak. Ya udah, itu baru ada di dalam kodek Washingtonianus 1500 tahun yang lalu. Mau kamu tidak usah ajarin di sini. Apakah Pak, saya mau tanya Pak. Titiknya itu kapan Pak? Nandar, titik itu ada titik itu. Bentar Pak. Sebentar Pak, saya tanggapi dulu ya Pak. Udah. Ya, oke. Tunggu sebentar Pak Nandar. Pak Nandar jangan saya tanya, Pak Nandar lari kiri kanan. Saya mau tanya nih Pak, kan Yesus katakan sudah nubuatan semua nabi. Ini saya baru kasih 7 ayat Pak. Kira-kira yang terjadi waktu penyaliban, kita anggaplah Pak Nandar bilang bukan Isa lah. Nah ini kan pakaiannya lagi dibagi-bagi nih, kemudian di jubahnya nih kan, betul nggak terjadi penyaliban? Terjadi ya, oke. Sekarang ini nubuatnya iya sudah terserah mau bilang Isa udah. Sekarang ini nubuatan ini di Al-Quran ada nggak? Kalau di Alkitab ada di Mazmur loh. Nah masalahnya itu kenapa dikasih tanda strip? Bapak tahu tidak di dalam kodek? Bentar dulu, Pak Bomon jelasin dulu. Pak Bomon jelasin dulu. Maksud saya bagaimana ayat tambahan kok jadi ayat tambahan? Pak Bom ini korban dalam kurung ini Pak Bom. Oke, Nandar. Sebentar aku tanya kamu Nandar ya. Anda baca. Aduh, nggak pernah kamu tanyakan itu. Udah. Saya tanya dulu Pak. Pak Nandar, teman-teman sabar ya. Saya tanya biar Pak Bom jelaskan dulu Pak. Kita kasihi. Sebentar ya. Pak Nandar. Saya tanya sama Pak Nandar. Bentar. Saya nggak berdebat sama Bapak. Bapak kan bertanya, makanya saya jawab. Ya. Saya tidak bahas Al-Quran ya Pak ya. Saya nggak bahas Al-Quran ya. Oke. Ya. Bapak kan bilang Bapak kuasa Alkitab, sehingga Bapak bilang Yesus. Itu. Ya, saya mau tanya. Bapak punya kepintaran di Alkitab. Paham nggak Pak? Saya ingin belajar sama Bapak. Iya, boleh Pak. Bapak kan kuasa Alkitab. Nggak usah kita bilang apa Pak. Alkitab ini sebelum Bapak lahir, saya lebih tua dari Bapak. Oke Pak ya? Siap. Saya lebih tua. Bapak belum pernah lihat Tuhan. Saya sudah lihat Pak. Mata saya udah lihat. Ya, saya udah pernah mati. Ya, saya mau tanya Bapak. Ini Alkitab semuanya ada 32.000 ayat lebih. Itu ada di kepala saya. Saya mau tanya sama Bapak. Minta maaf. Bapak ayat ini saya mau tanya. Bapak punya kelebihan. Bapak boleh berdialog sama seluruh pendapat apologi. Saya mau tanya Bapak. Ayat ini kira-kira ada di mana Pak? Ayat ini nubuatannya ada di mana? Oke. Saya sudah kasih ayat loh di Nabi Musa, kabur, kita para nabi. Silakan. Saya jawab. Saya jawab. Kalau di dalam perspektif kekristenan itu pasti mengambil di dalam Mazmur Daud atau Mizmor Daud. Nah, ayatnya di mana? Bukan satu, ayatnya banyak. Ya, sebentar dulu Pak, jangan dulu. Kan tadi Bapak bertanya kepada saya, sekarang saya menjawab. Iya, saya udah kasih bocoran di Mazmur. Silakan Pak, ayat mana? Iya, sebentar dong Pak. Di Mazmur kan. Nah, saya bacakan ayatnya ini, Yohanes 19 ayat ke-23. Sudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membagi menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Tanda strip. Nah, ini adalah terjemahan. Di dalam kodek Vatikanus, kodek tertua tahun 329 Masehi, manuskripnya itu nggak ada. Nah, ini baru ada dalam kodek Textus Receptus, kodek Alexandrianus, kodek Washingtonianus. Tidak usah bicara konteks segala itu. Kamu ini pembohong, Nanda. Kamu ini pembohong. Saya katakan kamu bohong. Bentar dulu, Pak. Teman-teman, saya belum jawab. Ini pembohong nih orang. Pak Nandar, saya kasih tahu kamu pembohong besar. Kenapa? Yang translate ini, ya, Lembaga Alkitab Indonesia semua itu PhD. Mereka rata-rata ada yang 7 bahasa mereka kuasai. Latin, Yunani, ya kan, Aramaik, Arab. Mereka translate ini
Bukan kamu sembarangan katakan ini terjemahan, kamu keliru. Kamu besok pergi ke Lembaga Alkitab Indonesia, kamu lihat di sana kitab asli dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Ya, jadi kamu jangan sembarangan ngomong sini. Ini kamu enak aja mengatakan kitab suci kami ini terjemahan ngawur kamu itu. Ya. Terjemahan ini Pak. Sebentar saya jawab Pak, jangan gemeteran Pak. Saya aja biasa aja kok. Tidak gemeteran. Model kayak lu saya tidak akan lari satu jengkal pun tidak akan lari. Kenapa? Ya, kamu salah terjemahan kamu. Orang pintar-pintar PhD kamu bilang salah ngawur. Ini kitab kami loh, Nandar. Ini kitab kami. Kami yang harus jelasin ke kamu, bukan kamu main tebak-tebak. Saya sudah katakan tadi dari awal bahwa Isa bukanlah Yesua Hamasia, ngerti? Sekarang Pak Bombom jelasin ini. Pak Bombom jelasin dulu. Pak Bombom santun, penuh kasih loh Bapak. Saya terpanggil karena kamu mengatakan kitab saya itu diterjemahkan, ini bukan kitab lagi yang benar. Seolah-olah kamu katakan begitu. Kamu ngawur. Yang translate ini PhD semua, Nandar. Kamu sekolah sampai kelas berapa, Nandar? Ya, SH kamu aja saya pertanyakan SH kamu itu. Iya, maaf, saya bukan SH, saya nggak lulus SD kok Pak. Oke. Saya kembali ke topik ya Pak. Siapa Pak Bombom? Kembali ke topik. Kira-kira ini ayatnya ada tulis di mana Pak? Bapak kan bilang sabur. Silakan Pak. Nanti saya tunjukkan 1000 ayat. Oke, sebentar Pak. Saya kembali ke topik dulu ya. Saya ingin mengantitesa dari pernyataan teman-teman Kristen dulu. Habis itu Bapak boleh bertanya apa aja tentang Alkitab kepada saya ya. Nah, mengenai sosok yang disalib ini adalah memang sosok yang diserupakan. Kenapa? Karena salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Yesus yaitu dapat merubah bentuk, merubah rupa. Bagaimana di dalam Yohanes 20. Nggak bisa, Pak Bombom. Saya tolak ini. Saya tolak ini. Pak, belum selesai. Saya tolak. Tidak bisa. Kenapa? Kamu jangan mencampur-campur Al-Quran kamu dengan Alkitab. Kalau kamu mau bahas Alkitab, bahaslah Alkitab. Ya, jangan kamu campur-campur aduk. Ini bikin keblinger. Karena kenapa? Kamu punya Quran itu semua dasar kitab palsu, begitu loh. Saya nggak terima. Kalau kamu mau jelasin, Alkitab. Aduh. Minta waktu. Sabar. Jangan serupa-serupa. Nandar, saya bilang, kalau orang yang diserupakan itu berarti si Allah yang goblok. Kenapa? Allah itu menipukan publik. Dosa Pak. Benar. Tidak dosa. Saya tantang Allah kamu. Kalau Allah kamu hidup, ayo matiin saya sekarang. Nggak bisa. Allah kamu tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa Allah kamu, saya kasih tahu. Ya, itu yang saya kasih tahu kamu. Tidak ada kuasa Allah kamu. Saya tantang Allah kamu malam ini. Tidak ada kuasa Allah kamu. Pak Bombom dengan Yesus Kristus. Makanya kalau kamu mau cerita Alkitab, cerita Alkitab di sini. Jangan campur-campur Al-Quran. Saya nggak setuju. Pak Nandar, bentar teman-teman. Bentar Pak Lobo ya, saya izin dulu ya. Pak Nandar, saya lihat muka saya baik-baik ya. Nih baru nih. Silakan cek dimanapun Pak Bobo nggak pernah menghina agama Bapak. Tapi kalau Bapak bertanya di Alkitab, saya akan jawab. Karena Bapak saya dengar di mana-mana Bapak seakan-akan Bapak ajar orang Kristen. Makanya saya bertanya Pak. Kalau Bapak pahami Alkitab, jangan kita bicara palsu. Meskipun Bapak anggap itu palsu, pasti Bapak kuasai Alkitab ayat per ayat. Nah ini yang saya muji. Kira-kira ayat ini, ya, nubuatnya ada di mana? Ada di Kejadian. Anda katakan Mazmur karena saya sudah sampaikan. Ayat ini ada nubuatnya di mana Pak? Bapak kan ahli. Ini baru satu ayat loh. Saya belum tanya 10 ayat. Banyak sekali ayat. Masalah pakaiannya. Udah, anggap aja Bapak nggak ini jawab lah. Udah, nggak apa-apa dah. Itu PR buat Pak Nandar. Kita punya saudara. Pak, penjahat waktu Yesus disalib, ya, itu sebelah-sebelah itu dikasih patah kakinya. Yesus tidak. Itu nubuatannya ada loh Pak. Kemudian, Yesus punya lambung ditusuk. Murid Yesus, namanya Yohanes, Thomas, menusuk. Saya mau tanya sama Bapak, kira-kira lambung ditusuk itu ada nubuatannya atau tidak Pak? Nah ini. Ya, maksudnya kita saling belajar Pak Nandar, biar Pak Nandar bisa sampaikan kepada teman-teman Kristen, ya. Nah, jadi kita harus sama-sama belajar. Pak Bombom manusia juga Pak Nandar, tidak lebih. Pak Bombom, saya mau bertanya sama Yonatan Nandar Pak Bombom. Boleh, tapi cepat-cepat ya. Kita hargai tamu kita, jadi kita harus. Ya, silakan. Sabar dulu, Pak Nandar. Pak Nandar, saya mau tanya tentang Al-Quran saja, betul? Yang dikatakan Al-Quran itu Nabi Isa itu tidak disalib, betul Pak Nandar? Siapa yang bilang disalib?
menurut Quran. Makanya saya begini, Bapak, kalau mau artinya mau mencerahkan, artinya mau menerangkan tentang Al-Quran, tidak usah lari ke Bible, Pak. Karena Bapak bisa dikenal nanti penistaan agama. Tadi Bapak sudah mengatakan dalam bahasa Arab terus sebut-sebut Yesus itu, Bapak bisa dikenakan nanti penistaan agama. Karena apa yang Bapak lakukan itu Pak Kaci juga lakukan. Tidak boleh itu, Pak. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak. Di mana ayat Injil yang sudah dirubah-rubah, dan tunjukkan saya yang belum dirubah-rubah itu. Dengan Taurat itu. Tunjukkan saya. Oke. Sudah. Iya, tunjukkan. Silakan, Pak. Terima tunjukkan kasih. Saya sabar, Pak. Tunjukkan saya dari Al-Quran ya, Pak. Lebtahot brali Elohim feruah nakhon khodes bekerbi. Oke, Pak, itu kidung ya, kidung jemaat itu. Pak Bom, saya haturkan terima kasih banyak ini Pak Bom. Kamu banyak lagu aja pakai Ibrani segala. Ntar kalau kita balas Ibrani lu kebingungan sendiri. Ya boleh, Bapak bukakan di sini Sefaria, kita adu baca, boleh. Nah, iya, sebentar Pak ya. Bom minta waktu, saya mau klarifikasi. Apa yang tadi dia bilang sebelum dia keluar, Pak? Oh, ini saya mau jawab malah dipotong-potong semuanya, gimana sih? Ya, biarkan dulu jawab. Ya, tolong jangan diinterupsi dulu ya sebelum saya selesai, biar nanti tersampaikan warta kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya ingin menyampaikan bahwa memang Yesus ini tidak disalibkan berdasarkan perspektif Bible. Bisa dilihat. Jangan bawa Yesus, Pak. Saya tidak tanya Yesus, Pak. Saya tanya Nabi Isa. Yang Nabi Isa membawa Injil, mana Injilnya yang sudah dibawa Nabi Isa? Mana yang sudah dirubah? Jangan lari ke Yesus, Pak. Pak Nandar. Ya Pak Bom. Kalau Bapak, ini semua orang menonton loh. Orang tahu Pak Bom siapa, channelnya Pak Bom siapa. Bapak saya tanya tadi satu pertanyaan, Bapak belum jawab. Saya kasih kesempatan, Bapak kan saya sudah kasih masuk dalam rumah dengan sopan. Ya. Oke, saya jawab Pak. Siapa tadi Pak? Bapak jangan balik kelas lah ya. Ya, kalau Bapak balik kelas, Pak Bom orang ini seperti singa, karena kita di singa yang mau. Siap. Kalau Bapak tanyakan, saya tanya Bapak kebingungan loh. Pertama ayat itu, Pak, saya mau tanya dulu Pak ya. Kalau Bapak bilang Yesus sama dengan Isa, ya. Saya tanya Bapak, di mana ini? Contoh nih, ayat lambung ya. Ini contoh nih. Ntar teman-teman ya, saya mau uji coba yang kedua kali. Karena Nandar kuasa Alkitab. Saya mau tanya Nandar. Nah, bentar Pak Nandar ya. Nah, silakan. Malam ini saya tanya, bentar ya. Saya tanya, Yohanes 19 ayat 34 ini Pak. Apa tuh? Ini nih Pak. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Pak, ini sudah terjadi. Yesus sudah mati dan ditombak. Kira-kira nubuatannya ada di mana Pak? Silakan. Bapak jangan bikin malu Bapak punya apa namanya fans atau apa? Gelar. Evangelisnya. Bapak silakan sampaikan. Saya mau uji Pak, saya nggak menghina. Ini kitab saya sama bicara. Bapak kan kuasa kitab. Silakan. Nubuatannya ada di mana? Nubuatannya? Itu kalau di dalam perspektif kekristenan, di dalam Mizmor 34:21, Keluaran 12:46, Bilangan 9:12. Oke Pak ya. Sudah? Di mana? Di Mazmur dibilang tadi. Mazmur salah Pak Nandar. Aduh, salah. Bentar. Jadi begini. Udah salah itu. Buka aja Pak Pombon. Dibuka aja ayat yang dia bilang. Buka aja Mazmur. Jadi kita buktikan. Mazmur berapa saudara? Jadi kita nggak usah ini. Ya, Mazmur berapa saudara? Di mana Pak Nandar? Mazmur 34 dia bilang tadi. Gini aja Pak. Bukain tes dia Pak. Kita baru tahu deh. Nanti kita panggil ahli. Nanti kita panggil ahli Ibrani, dia debat sama ahli Ibrani nanti. Kita janjiin waktu sama dia. Siapa ya? Nanti ya. Lu ingat ya malam ini ya, jangan lari lu ya. Masuk di channel Pak Bom, saya akan siap ahli Ibrani ya. Jadi waktu masuk dari pertama sudah berbahasa Ibrani ya. Tidak ada bahasa yang lain ya. Boleh. Ingat ya. Ingat ya. Oke. Ya. Kapan kita siap waktunya? Om Lo diam sedikit lah. Boleh. Pak Nandar, lambung Mesias ditikam tadi Pak Nandar bilang Mazmur berapa Pak Nandar?
Nubuatannya? Lupa tadi saya. 34. Mazmur berapa? 34 ya. dia bilang tadi. 34 ayat berapa, Pak? 34:21 kalau nggak salah. Oke, baik. Kita buka ya. Bukan, Pak. Coba. Ini kan tebakan-tebakan dia. Dia Pak. melindungi segala tulangnya, tak satu pun yang patah. Ayo tepuk tangan kawan-kawan, tepuk tangan. Tepuk Oke. tangan. Nandar. Wih. Ayo tepuk tangan. Ore. Nandar benar. Ahli Oke. Alkitab. Pintar banget dia. Pintar kali kau. Siap-siap Nggak, ya, Nandar, Ahli saya Ibrani ya. mempermalukan Ya, diri nggak apa-apa. di publik. Kalau bos, saya Aduh, belum. mampus lah. Pak Lobo, saya belum Bom dia. Bom izin, Bang Bom Bom. Nah, teman-teman ya. Coba. Tunggu sebentar. Pak Bom Bom lagi Nah, buktiin Pak lagi. Bom dulu. Buktiin lagi. Jadi gini, Tes Nandar, lagi, tes. untuk itu 10 ayat aja. Gini, ya, Pak jadi Bom gini Bom. Pak Nandar. Saya hargai Pak Nandar. Pak Nandar kan ingin memberikan Al-Quran. Kalau memang Al-Quran itu firman Tuhan yang kebenaran, Pak Nandar jangan terpancing dengan orang Kristen yang yang Ya, ya. membuat Ya udah, Pak Bombom. ya iman Pak Bapak ya. Bombom. Nah. Ya, terima kasih Nah. Pak Bombom. Saya pengen memaparkan dulu ini. Tadi tolong jangan kemudian jangan diinterupsi, tolong ya teman-teman. Ya, harus- sabar dulu. Oh, ya, Tunggu nggak dulu, apa-apa. tunggu dulu. Tunggu Pak Bom Bom Nandar. tes kamu dulu. Ya, begini Kalau- Pak Nandar. Nanti Tes nomor ahli saya Alkitab ada dulu. kan, Pak Nandar minta ya, saya minta nomornya Pak kalau- Nandar ya, biar saya ke gini, Jawa, gini. nanti saya mampir ya. Ya, saya Boleh di ya? Surabaya, Pak. Ini sekarang Oh, saya di Surabaya. Oh, iya. Oke. Iya. Ada Boleh Bapak saya di minta mana? nomor, nanti kontak Pak Bom ya, nomor telepon ada Pak Bom. Ya ini, tar. Teman-teman sabar ya, sabar. Ini nomor saya Nandar. Nah ini ya. Siap. Saya referensi Oke. dulu ya, Pak. Oke, gini, Pak. Di dalam masalah lambung Yesus itu kan ditikam, itu ada ayatnya. Saya belum kasih tahu Pak Nandar. Oke. Itu Pak Nandar sudah salah, sudah 2 lah ya. Nah, sekarang Terus, saya Pak. bertanya sama Pak Tes, Nandar. Yesus kan dipaku di sini. Pak Bom sudah lihat. Pak Bom pernah mati, nyawa Pak Bom di bawah lubangnya di sini loh. Ya, Pak Bom bisa betul. lihat. Pak Nandar saya bukan- mau tanya ya. Ya, Yesus itu disalib. Kalau Pak Nandar bilang Isa Masih disalib, selain disuruhkan, saya mau tanya lagi dulu Pak Nandar. Nah ini area. Nah ini kita buka di yang disalibnya, yang dipaku ya, tangannya dipaku. Itu ada di Lukas ya. Kita sampai pada tanya menghina Pak Nandar enggak ya? Cuma kita saling belajar. Pak Nandar juga bertanya sama yang mengingatkan kepada apologet Kristen bahwa gini loh kalau punya Alkitab, nah harus gini. Nah, ini Pak. Nah, ntar ya. 33 dan mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu dan seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kiri. Pak, mereka ini Yesus sudah disalib ya, berarti dipaku Pak ya, betul nggak Pak? Pak Nandar? Ya, Oke, saya jelaskan Dipaku Pak ya? ya. Oke, Oke, saya jelaskan Pak. Pak Nandar, ini penggenapannya, nubuatannya itu ada di mana Pak? Kalau Yesus dipaku. Ini Pak, kalau Bapak bertanya seperti itu, saya sudah tidak mengimani lagi Alkitab. Jadi kita ngeles lu. Ya, Kata lu Bom Bom jago izin, Bom Bom. Alkitab. Makanya Bom Pak Bom, Bom sebentar. Pak Nandar, Sebentar. lu kalau masuk di sini kita ngerti Alkitab semua Pak. Pak Bom, ayo buka lagi Pak. Ya. Nubuatannya, kasih tahu dia. Pak Bombom. Pak Bombom, izinkan saya memaparkan dulu biar Ya, silakan Al-Quran ya. Jangan di Alkitab. Kalau Alkitab nanti saya tanya Bapak. Al-Quran silakan. Biar saya Ya, ketika silakan. dia. Alkitab dulu Pak Bombom. Saya kan memang ahli Alkitab. Jadi kalau Jangan, kalau tadi lu Jangan. ngaco Alkitab. Lu Jangan. ngaco aja lu. Pak Nandar. gini aja. Gini aja Pak Bombom. Pak Pak Bombom. Nandar dengar ya. Saya mungkin lebih tahu dari Pak Nandar, tapi saya nggak pernah Oke, bisa. makanya Saya tanya kenapa Pak Nandar nggak ngerti. Sebentar Pak Bombom. Sebentar Pak Bombom. Aduh. Karena Gampang Pak. Karena Kalau mau sebentar tes Pak. Nandar, Sebentar, Pak. gua tanya lu, Boanerges itu Dulu. artinya apa? Boanerges Sebentar artinya dulu. apa? Ayo jawab Sebentar saya. dulu Pak. Boanerges Sebentar. artinya apa? Nggak tahu Aduh, tuh kan? sebentar dulu. Sebentar dulu. Katanya ahli kitab ngawur aja baru tanya Boanerges baru satu Pak loh. Bombom. Sebentar Pak Boanerges Bombom. artinya apa? Ayo jawab Ya, kalau sebentar, lu ahli sebentar. Alkitab. Saya nggak mau lari ke hal-hal yang tidak penting, yang tidak memiliki Alah, substansi. tidak penting. Pak, Makanya sebentar, jangan Pak. sok-sok Bom, jadi minta waktu. orang, jangan Sebentar dulu. sok-sokan. Ya. Sebentar dulu, Pak Dia Bombom. dulu banyak orang mau Kenapa tanya teman-temannya ini. teman-temannya kenapa ini kok malah kepanasan semua? Matius Ya, 27:38 tadi Ya. dia salah, saya mau baca Pak. Sabar semua. Sebentar. Kasih dia kesempatan berbicara. Kasih kesempatan dia bicara. Silakan Anda. Iya. Bicara lah. Ayo, Iya kan? Al-Quran jangan Alkitab, Al-Quran. Justru itu saya nggak paham Alkitab, makanya Sekarang saya berarti matiin ya, Al-Quran jangan disentuh ya. Sekarang kita bahas Alkitab ya.
Oke? Oke. Saya tanya kamu Oke. tadi, Boanerges Oke. artinya apa? Boanerges Sebentar artinya dulu, apa? saya belum ngomong kok Pak Lobo ini Nah, kenapa sih? sekarang kan saya tanya kamu, Boanerges artinya apa? Kan ada di Alkitab itu. Kenapa Artinya pada apa? kemana Coba jawab. semua sih? Nah, sini belum membuktikan apa-apa. kamu tidak bisa. Kamu banyak ngeyel, banyak lari sana lari sini. Aduh. Kalau kamu di Alkitab, banyak yang saya tanya kamu nanti. Kamu bisa nggak? Ya sebentar dulu, makanya saya nggak paham Alkitab. Saya Udah jawab bertanya satu aja dulu, Boanerges bisa nggak? Habis itu Pak Bom Sebentar tanya dulu. kamu. Kita bahas Alkitab aja, jangan bahas yang lain, oke? Pak Bom, gimana nih teman-temannya Pak Bom? Kok Ini malah kepada saya? Nandar. Ya boleh. Ini Nandar. Saya tanya ya Pak Bom. Saya tanya Pak Bom ya. Nah, gini, Pak Nandar gini, saya nggak menjelekkan Nandar, saya nggak marah ya. Maksudnya gini, contoh Pak Bom ini kan hamba Tuhan ya, jadi saya mau tanya, Nandar datang ke rumah saya. Ini kan teman-teman ini kan tamu duduk di halaman rumah, di kursi tamu saya kan, istilahnya silaturahmi. Terus Nandar masuk, Assalamualaikum, Shalom, ya kan, Shalom Elohim. Ah, Pak Nandar duduk, terus kita duduk makan kacang. Terus tiba-tiba Pak Nandar bilang, Pak Bom, bisa nggak saya ke belakang? Kalau mau lari ke kamar mandi boleh, tapi Pak Nandar salah masuk kamar. Pasti teman-teman saya bilang, Pak Nandar salah masuk kamar mandinya di sana, gitu loh. Bukan marah, cuma sampaikan. Jadi kalau Bapak mau jelaskan Alkitab, silakan. Al-Quran silakan. Tapi Alkitab, Jangan dia jelaskan Alkitab, Pak Bom. Jawab dua. Enggak, begini, Nandar, pas Alkitab saya tanya, Nandar nggak jawab. Pengen bertanya boleh, saja, boleh, Pak. ya, boleh. Menjelaskan, Ya, boleh, Saya oke. Silakan ya. Saya nggak menjelaskan Ya, ya. Oke. Nah, saudara, di dalam kisah 1 ayat ke-16 sampai 19, lalu ia terjatuh, tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ini tragedi tentang kematian Yudas di dalam kisah para rasul 1 ya, KSP. Sedangkan di dalam Matius 27:38 ternyata kisah Yudas ini justru diceritakan, dinarasikan, kematiannya bukan terjatuh, akan tetapi digantung di tiang salib. Nah, saya melihat ini membuktikan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tapi Yudas. Nah, kenapa? Kisah Rasul berapa? Kisah Rasul berapa? Kisah Rasul berapa? Rasul 1 ayat Kisah para Rasul 1 16 sampai 19. Sampai 19. Salah. Gini. Nandar. Salah kamu ini. Live isinya Kisah para Rasul 1 ayat 16. Pak, bunyinya begini. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud dan tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Kenapa jadi ngaco? Kisah para Rasul berapa, Nandar, kisah para Rasul berapa? Kau bilang tadi kisah para Rasul 1 ayat 15-16. 16 sampai 19, coba dilihat. Saya juga agak lupa ingat sih. Mana sih ahli Alkitab? Kisah para Rasul 1 ya, coba dilihat dulu ya. Kisah para Rasul. Nih. Ya 19. 18-19 ya? Ya, Kisah para Rasul 1 ayat ke-18 ya kalau nggak salah ya. Nah. Oh ya, Kisah para Rasul 1 ayat ke 18 Pak. 18. Yudas itu telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga isi perutnya tertumpah keluar. Terus ayat berapa lagi? Oke ya. Ayat berapa lagi? Nah, sedangkan di dalam Matius 27 ayat ke-3 sampai 8 diceritakan bahwa Matius berapa? Matius 27. Nanti Pak Bomo menjelaskan ya, ayat berapa? Ayat ke-3 sampai 8 coba dibaca. Matius 27. Saya baca ya. Pak Bomo udah baca, oke. Ya. Saya baca ya. Ayat 8 ya? Ayat 3 sampai 8 dia bilang. 3 sampai 8 kan? Oke, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri.
maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Oke, Imam sudah cukup kepala. ayat 5. Stop. Ayat 5 doang. 5 doang. Oke. Maka dia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Terus? Oke, stop ya. Nah, di dalam Matius 27 ayat ke-5, kematian Yudas itu adalah menggantungkan diri. Ini terjemahan. Kalau dalam bahasa Ibrani itu digantung, dan digantung ini bukan digantung di pohon pinus, pohon kelapa ya. Itu digantung. Sebentar dulu, saya jelaskan dulu. Di dalam Kisah Para Rasul, kematian Yudas ini justru terburai ususnya. Apa dia terburai? Nanti saya jelaskan. Sebentar, karena ketika Yudas disalib itu tentara Romawi menusuk perut Yudas. Oleh karenanya Kisah Para Rasul tadi berapa, Kisah Para Rasul 1 ayat ke-18 itu ya, menyebutkan bahwa kematian Yudas itu perutnya terburai. Ini ada jelas di KSP 1 ya, ayat ke-8. Udah ngerti. Gue udah tahu arah lu kemana, gue udah ngerti. Ya udah baca terus. Kematian Yudas ini membuktikan yang menggenapi Mazmur itu adalah Yudas, bukan Yesus. Karena tunggu dulu. Pak Bom baru saya. Pak Bom jelasin dulu. Ngawur. Sebentar Pak. Lalu yang kedua, Yohanes 20 11 sampai 18, Lukas 24 15 sampai 31, Matius 16 ayat 12. Oke. Berapa Yohanes berapa? Markus 16 ayat 12. Markus 16 ayat 12. Apa Yohanes? Markus dulu. Ya. Oke, Markus berapa? Ya, Markus 16 ayat 12. Sebentar, saya baca. Markus 16 ayat 11. Oke. Ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Maksudnya apa? Ini kok ngawur-ngawur? Tadi kita bicara tentang Yudas. Kok lari ke sini? Oke, enggak apa-apa dulu, sebentar, ditahan dulu. Ini enggak benar kamu ini. Kalau mau bicara ini lain konteksnya loh. Bentar dulu, Markus 9 ayat kedua, dibuka sekalian. Kacaunya orang. Kacaunya orang. Markus 9 ayat kedua. Ayat 2, Pak. Kita ikutin mainan dia. Ayat 2. Markus 9 ayat 2. Ayo kita ikutin. Coba dibaca. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Betul apa yang saya katakan. Saya bisa jawab. Tunggu dulu. Sebentar aja. 2 menit. Saya minta 2 menit untuk jawab Nandar. Sebentar Pak. Saya aja belum ngomong apa-apa udah dipotong mulu, heran deh. Ya, saya tahu. Dulu, biar watak kebenaran firman Tuhan tersampaikan sehingga menjadi. Oke. Di sini jangan dia dengar Nandar ya. Nandar bicara. Begini Pak Bom, saya sudah tahu arah Pak Nandar. Saya mau jawab Pak Nandar dulu. Saya jawab. Saya sudah tahu Nandar. Saya sudah tahu arah pertanyaan kamu. Bentar dulu. Lobo, minta waktu saya sebentar. Saya belum selesai ngomongnya. Pak Nandar diam sekarang, Pak kasih dulu yang jelasin. Oke, terima kasih. Jadi begini Pak Nandar, saya arah pembicaraan kamu saya paham. Yang lain tolong mute. Ribut sekali. Kalau Bob dia punya itu. Kalau Bob punya apa? Mike. Oke, saya jelaskan dulu ya. Oke, terima kasih. Enggak, saya sudah paham begini. Kita nggak usah buang-buang waktu, Pak Nandar. Jadi begini. Ketika Yesus merubah wajah, kamu anggap itu indikasi bahwa pada saat Yesus Kristus disalibkan, dia juga merubah wajah, begitu ya? Emang iya. Iya kan? Oke, terima kasih. Oke, yang jelas itu hanya indikasi yang kamu tunjukkan seperti itu. Ayat yang mengatakan itu tidak ada. Oke, sekarang gini, saya analogikan begini. Anda dengar dulu, sekarang kan saya akan jawab pertanyaan Anda.
Yohanes Saya kan jawab 20, dulu. 18. Saya kan jawab pertanyaan. Nandar diam dulu. Oke, apapun kata Nandar, kamu saya ikuti. Yohanes Oke. 20, 11, Nandar, diam 18. dulu. Coba baca dulu. Oke. Buka. Saya sudah paham ayat ini, saya sudah baca semua. Ya coba dulu dibaca Ya. biar yang lain yang belum Saya paham sudah juga baca paham. semua. Sekarang begini, ketika Kenapa? Yesus Takut. merubah wajah, Pak Bombom, Anda dibacakan, Pak indikasikan. Aduh, Nandar. Nandar, Kenapa diam kamu dulu, takut? Nandar, diam dulu. Kenapa kamu takut, Nandar? Ketemu Takut kasih karunia apanya? kamu takutkah? Hah? Kasih karunia takut Ari Hongbong. Mana ada Nah, saya kalau takut. kamu tidak takut dengar baik-baik jawaban saya jawab pertanyaanmu. Dari tadi Ya. saya juga dipotong terus. Saya belum selesai ngomong. Sekarang kamu Bapak, dengar dulu, nah, oke? Itu Kamu Nandar dengar. pertanyaannya anak sekolah minggu. Lu udah jawab Oke, kasih karunia. sebentar, Pak. Kita udah tahu arah Oke. dia. Jawab. Arahnya jawab. saya sudah tahu. Ketika Yesus merubah wajah, ya, bersinar mukanya, kamu indikasikan bahwa penyaliban dia juga merubah wajah, ya. Atau alias Ya, kamu emang iya, katakan Pak. itu diserupakan. Oke? Emang iya. Sekarang saya bertanya begini. Anda menyimpulkan ayat yang mengatakan di Injil Yesus diserupakan itu tidak ada. Hanya kesimpulan kamu berdasarkan indikasi. Sekarang saya bertanya, ketika Muhammad mengawini anak kecil satu orang, kemudian saya simpulkan berarti Muhammad mengawini 10 anak kecil, apa boleh begitu? Gak nyambung. Sedangkan saya tidak. Ini bukan tidak nyambung. Ini bukan tidak nyambung. Anda tolong jawab. Boleh nggak saya menyimpulkan seperti itu? Anda jawab. Gak nyambung. Boleh itu, nggak saya Pak. menyimpulkan seperti itu? Sedangkan Oke, saya ayatnya jawab tidak dulu. ada. Oke, saya jawab. Sedangkan Saya ayatnya jawab. tidak ada. Saya jawab. Bisa nggak saya jawab. menyimpulkan Udah. seperti itu? Ya udah. Anda saya jawab. Saya Nah, Anda jawab. Ya. Silakan. Saya jawab. Oke. Tunggu mengatakan dulu, tunggu dulu, Pak Kasih ya Karunia. Allah. Itu kan dia baca satu ayat yang Yesus merubah wajahnya kan. Coba baca ke bawah lagi Pak Bombom. Tampilkan ke bawah lagi Pak Bombom. Biar nyambung. Enggak, ayatnya, kita Pak Bombom. maksudnya begini, Coba, kawan. Kita tampilkan sudah ke tahu bawah. indikasi Ya. pertanyaannya. Kita tahu arah dia. Kita sudah tahu Tampilkan dulu ayat arahnya. semua. Sekarang dengan Ini pertanyaan yang ngawur sama, ada ayat. dengan pertanyaan yang sama, apakah boleh ya saya membaca Al-Qur'an atau hadis, kemudian Muhammad mengawini satu anak kecil, kemudian saya indikasikan dia mengawini 10 anak kecil, sedangkan ayatnya tidak ada. Apakah boleh saya mengatakan seperti itu? Oke, saya jawab. Sekarang boleh. Anda jawab. Anda jawab. Saya jawab. Ketika Dulu, Pak Muhammad Bombom, mengawini anak angkatnya satu orang, Saya jawab. lalu saya indikasikan dia mengawini 10 orang atau 11 atau 12 orang. Apakah Gak bisa nyambung, seperti Pak. itu? Gak Saya nyambung katakan, itu. bisa nggak seperti Oke. itu? Oke. Anda, Nandar, Anda dalam berdiskusi, ya, dewasa sedikit, harus menggunakan dalil. Iya, itu Bukan dalilnya, berarti Pak. Yesus mengubah wajah, berarti dia disalibkan, dia merubah wajah. Tidak ada ayat seperti itu. Anda sesat. Anda Oke, Pak. sudah menista. Kalau saya tidak berani mengatakan ketika Muhammad mengawini Aisyah, apakah saya bisa mengatakan Muhammad mengawini ya anak kecil umur 6 tahun sebanyak mungkin? Apakah bisa? Tidak bisa, Saya Nandar. jawab. Karena Saya ayatnya jawab. tidak ada. Kita dalam Saya forum jawab. diskusi harus menggunakan akal sehat, menggunakan dalil. Kamu itu dewasa sedikit, betul. Nandar. Anda tuh sesat, Nandar. Anda tuh boleh dikatakan bangsat. Kenapa saya katakan begitu? Anda itu Anda itu kurang ajar. Tuh Pak Bombom. Saya berani mengatakan begitu. Kalau Bombom. saya, Nandar, ya saya tidak berani mengatakan Muhammad mengawini lebih dari 1 orang, 2 orang anak kecil, karena tidak ada di ayat Anda. Saya tidak bisa menyimpulkan seperti itu. Sebagaimana Yesus Kristus mengubah wajah di atas gunung ketika dengan murid-muridnya ke sana dan turun mengatakan bahwa jangan kau katakan kepada siapapun. Kamu langsung menyimpulkan bahwa dia disalibkan, dia juga merubah wajah. Di mana ayatnya? Anda sesat, Nandar. Ya, Anda kalau berdiskusi, ya, tolong jangan kurang ajar. Gunakan akal sehat Anda. Ya, Saya tidak sekurang ajar Anda. Saya tidak pernah menista Anda. Bentar, Tahu nggak kamu? Kasih Karunia. Nih, sebentar. Saya baca dulu sebelum Nandar tanggapi. Ayat berapa? Sudah dari atas saja, Pak. Saya dari atas Kalau saja. tidak ada, Nandar, 20, kalau tidak ada berarti Dari bawah. Anda bangsat. Yohanes 20, 11, Nah. 18. Sekarang Yohanes. dengar dulu, Nandar. Nandar, Ini Yohanes berapa?
Yohanes 20 11 sampai 18. Coba dilihat. Bukan yang tadi yang Yesus merubah wajah, Yesus merubah wajah. Ya, sama ini juga merubah wajah, ini juga merubah wajah. Bentar. Coba aja lihat. Oke, buka. Saya ambil dari judul dulu nih, biar tahu dia. Tolong tunjukkan ketika dia disalibkan dia juga merubah wajah. Tolong tunjukkan ayatnya. Ya, Tolong tunjukkan. Saya baca, dengar baik-baik. Yohanes 20 18 ya. 11 sampai 18 biar tahu ceritanya. Pak, dari atas dulu, Pak. Tolong kamu tunjukkan aja, Nandar. Ketika Yesus disalibkan dia berubah wajah. Sebagaimana indikasi yang kamu tunjukkan. Tolong kamu tunjukkan. Kalau tidak ada berarti kamu bangsat. Ini ada. Kamu sudah menista. Kamu sudah mengotak-ngatik Alkitab orang lain. Kamu menyimpulkan itu namanya menista, Nandar. Saya tidak bisa mengatakan. Anda dengar baik-baik. Ketika Muhammad mengawini anak angkatnya, apa saya boleh menyimpulkan dia juga mengawini anak angkat orang lain? Sedangkan ayatnya tidak ada. Saya tidak sebangsat Anda menyimpulkan ayat orang lain. Oke. Begitu, Nandar. Anda dewasa sedikit. Anda itu ustadz, Nandar. Anda itu ustadz. Tetapi tingkah Anda sangat kurang ajar. Sudah menista. Bentar, Oke, Pak. saya baca ya. Tidak, jangan dibacakan lagi. Jangan bacakan. Tolong tunjukkan ketika Yesus disalibkan dia merubah wajah. Tolong tunjukkan. Ini ayatnya, Pak. Jangan dipotong, Pak. 11 sampai 18. Coba. Bukan ayatnya ini. Ini Bukan ini bukan. Ini bukan. Bangkit ini loh. Nandar bangsat kau, Nandar. Ya, kurang ajar kau, Nandar. Ini Nandar, kau dengar baik-baik, Nandar. Sebentar, Pak Bomo, kasih saya waktu. Nandar, ini kasih karunia alias Mordekai mengatakan Anda bangsat, Anda kurang ajar, Anda sudah menista. Oke? Ketika Yesus merubah wajah saat di atas gunung, Anda menyimpulkan bahwa ketika dia disalibkan dia juga merubah wajah. Berarti Anda bangsat. Sekarang mana tunjukkan ayatnya? Kalau kamu tidak dapat tunjukkan ayatnya, berarti kamu bodoh, kamu goblok. Tunjukkan. Saya jawab ya. Yang Pak Bombo itu bukan hanya Yohanes. Sebentar ya. Tunjukkan ayatnya. Oke, baca. Ya, silakan. Tolong itu tadi. Yang tadi yang Yesus merubah wajah. Saya nggak baca ini. Yesus merubah wajah dulu. Itu juga Yesus sebentar. Saya pengen tahu nih. Saya pengen uji dia. Ustadz Nandar. Ini kasih karunia mengatakan Anda Ustadz abal-abal. Nggak benar. Sekarang saya mengatakan, coba Anda jawab pertanyaan saya. Ketika Muhammad mengawini anak kecil satu orang, Aisyah, apa saya boleh menyimpulkan indikasi dia mengawini 10 anak kecil? Kau jawab itu. Bangsat kau, Nandar. Kau sudah menista. Kamu berdiskusi, kamu bukan menggunakan akal sehat. Kamu menggunakan kata-kata. Kamu penuh fitnah, kamu. Sebentar, Pak kasih karunia, tunggu sebentar. Tadi mana ayatnya, Pak? Ini kasih karunia, Nandar. Jangan main-main dengan saya, Nandar. Ya, kamu jangan menista, kamu. Mana judul? Kalau kamu mau diskusi baik-baik. Perikopnya mana, Pak? Yang tadi. Apa ya? Matius berapa tadi? Itu buka Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Kenapa takut? Sekarang saya katakan ketika Muhammad tidur sama budak, apa saya boleh mengatakan dia mendiduri 100 budak? Kau jawab itu. Yesus merubah wajahnya itu. Yesus merubah wajahnya dulu, Pak. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Tunggu, bukan itu. Yang Yesus merubah wajah dulu tuh. Yohanes 20. Ya, Pak Bombom, shalom. Mana yang Yesus merubah wajah dulu, Pak? Itu di Matius 17. Matius 17. Ya, shalom. 20 11 sampai 18. Yohanes 20 11 sampai 18. Nih, Yohanes 20. Nah, Nandar jangan lari ya. Yesus dimuliakan di atas gunung ini, perikopnya ini. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara-saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu, Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ayat 3. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia. Kamu jangan main-main di sini nih.
sedang berbicara Menista dengan kamu Yesus. Nandar. Bangsat kamu Nandar. Pendusta kamu Nandar. Saya kasih tahu Bangsat kamu. Ya. Yesus Sekarang Nandar saya berbicara dengan tanya. Musa dan Lobo, Elia. Lobo. Ya. Lobo, kasih saya bertanya kepada dia. Ketika Muhammad meniduri budak, apa saya boleh menyimpulkan dia meniduri, indikasinya meniduri 100 budak? Kau jawab itu. Kau jawab. Kau jawab. Kalau kamu tidak bisa baca, sudah kamu jangan lari-lari Nandar. Kamu pengecut. Sekarang kau jawab. Kamu sekedar indikasi, lalu kamu menyimpulkan, ya. Kamu indikasi lalu kamu menyimpulkan. Namanya kamu menista Nandar. Tapi saya tidak sebobrok kamu menista agama kamu. Tidak sebobrok kamu menista Alkitab kamu. Tidak sebobrok kamu menista Al-Quran kamu, hadis kamu. Kamu dengar itu? Kamu kalau berdiskusi, Nandar, kalau berdiskusi pakai akal Nandar, pakai otakmu. Ya, kamu tuh ustad. Kamu tuh ustad, jangan kamu jadikan ustad abal-abal, malu Nandar. Malu. Dewasa sedikit. Nandar, kamu dengar. Ini kasih karunia alias Mordekai. Ya, alias Mordekai menantang kamu. Ya, menantang penista seperti kamu. Sebentar. Kamu malam ini Nandar. Mute dulu. Makasih dulu. Ya, Nandar. Pak Bombom dulu. Sebentar, Pak. Pak Bombom dulu. Saya pendengar. Sabar. Jadi begini, Nandar. Kalau Nandar tidak memahami Alkitab, minta maaf, Pak Bombom minta maaf ya. Jangan baca perjanjian baru aja. Yesus disalib itu penggenapan. Harus Nandar baca nubuatan. Jangan baca ayat ini, Nandar karang-karang. Jangan. Kalau Nandar nggak tahu, bertanyalah sama kami ya. Begini Pak Bombom, saya ingin menjelaskan Pak Bombom. Sebentar. Pak Bombom, saya ingin menjelaskan sebentar Pak Bombom. Begini Pak Bombom. Saya dulu. Tunggu teman-teman. Saya selesaikan sebentar. Saya selesaikan sebentar. Ini hak saya, nggak boleh diganggu-gugat. Ini hak saya berbicara, nggak boleh diganggu-gugat. Hak kamu, hak kamu jawab pertanyaan saya, Nandar. Hak kamu jawab pertanyaan saya. Kamu tidak pengecut, tidak berani jawab. Sudah, makasih Nandar nggak bisa jawab, makasih. Udah, biarin aja dulu. Jawab pertanyaan saya. Dia udah nggak bisa jawab. Sudah. Sudah. Kamu hanya indikasi lalu kamu menyimpulkan, itu namanya diskusi bodoh kamu tuh Nandar. Ya, diskusi itu kamu harus tunjukkan ayatnya. Sekarang tunjukkan ayatnya. Sekarang kamu tunjukkan ayatnya. Ketika Yesus disalibkan, dia merubah wajah. Sebagai indikasi yang kamu tunjukkan. Mana ayatnya? Tunjukkan. Kalau tidak ada, kamu itu ustadz abal-abal. Jawab dulu, macam mana pula. Oke, kawan-kawan, kita dengarkan jawabannya. Kita dengar jawabannya. Mana ayatnya? Tunjukkan. Oke, sebentar saya jawab dulu ya. Nah, Nandar, kalau ada saya masuk Islam, Nandar. Kalau ada ditunjukkan ayatnya, Nandar. Kamu tuh goblok atau apa, Nandar? Disuruh tunjukkan ayatnya, kamu ngomong lain. Tunjukkan ayatnya. Ya, dengarkan saya dulu. Saya udah tantang dia. Kalau ada ayatnya, saya siap masuk Islam. Tapi kalau nggak ada, kau siap masuk Kristen ya. Sebentar dulu. Yohanes 12. Janganlah diundang si Nandar ke Kristen kalau begini modelnya. Kasihan kita. Dia ini begini Nandar ya. Ketika Yesus merubah wajah, lalu dia memakai indikasi bahwa ketika dia disalibkan juga merubah wajah, padahal ayatnya tidak ada. Nah, makanya saya bertanya, ketika Muhammad mengawini anak kecil, saya tidak boleh mengindikasikan dia juga mengawini 10 anak kecil. Nggak boleh, karena tidak ada tertulis. Betul, kan begitu. Saya ngerti itu, Pak. Nah, nggak boleh. Ya, ini saya bertanya seperti ini untuk pelajaran bagi dia. Bahwa dalam hal berdiskusi, gunakanlah dalil. Nandar sudah keluar ya? Nandar udah keluar ya? Begitu. Nggak boleh seperti itu. Kalau dia memang seorang debater, seorang diskusi yang handal, berdiskusilah yang sehat. Itu ya, Pak Bombom, silakan. Nandar, gitu. Nandar, ini ya Pak Bombom ambil ya, baru masuk lagi. Saya mau tanya dulu, nanti kamu malu loh Pak Bombom. Sebentar ya teman-teman ya. Saya juga ada. Oke, terima kasih banyak Pak Nandar. Masuk lagi ke sini ya. Ada nomor telepon ini, Pak Bombom ini. Nih. Nah,
2 pertanyaan Nandar nggak jawab karena bilang ahli Alkitab. Bom tanya nggak bisa jawab. Oke, Nandar hanya kuasai perjanjian baru, tapi tidak kuasai ya. Nandar bingung-bingung. Silakan, masuk Nandar, ayo masuk belajar sama Bom. Aduh, Nandar. Katanya ahli kitab, ditanya nggak tahu.